Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali lagi di channel Jojo Pam, channel edukasi tentang perikanan air tawar dan tanaman. Jadi rekan-rekan, hari ini kita ada sedikit informasi tentang update status eh, pohon anggur kita yang kemarin ada pruning untuk pembesaran bud dan tunas tersier. Jadi hari ini akan kita lihat apakah tanaman anggur kita sudah bisa dibuahkan, dan akan kita lihat tanda-tanda seperti ini ya. Tanda-tanda yang sudah dikeluarkan oleh pohon anggur agar bisa dipangkas atau dipruning untuk pembuahan. Saksikan terus teman-teman video kita, jangan dilewatkan, jangan kalau bisa di-share bagi teman-teman yang butuh informasi tentang anggur, mungkin ini sangat bermanfaat ya. Baik, saksikan terus. Oke, rekan-rekan semua, di hadapan kita ada sejenis atau beberapa macam tanaman anggur ya yang update dari kemarin, yang kita pemangkasan tersier ya, pemangkasan untuk pembentukan bud atau pembentukan tunas tersier. Jadi di sini kita akan lihat beberapa contoh yang telah memberi tanda-tanda bahwa pohon anggur ini akan siap dibuahkan. Jadi seperti ini ya teman-teman. Sistemnya di Jojo Pam ada banyak macam untuk pembuahan, tapi yang sering kita lakukan seperti yang saya lakukan saat ini, saksikan ya teman-teman. Di sini kita lihat ya, pohon anggur ini sudah bisa sepertinya dibuahkan, walaupun batangnya masih hijau ya, masih coklat muda, belum menjadi kayu ya. Dan tanda-tanda pertama adalah daunnya sudah mulai menua ya teman-teman. Tapi itu tidak jadi faktor utama, tidak faktor terpenting. Yang utamanya adalah batang ini seharusnya sudah mencoklat, sudah menua. Seperti ini juga belum ya teman-teman. Tapi di sini dari batang tersier ini kita pangkas kemarin pucuknya agar menjadi budnya ini atau tersiernya menjadi besar dan mata budnya menjadi besar. Di sini kita lihat sudah ada tanda-tanda ya teman-teman. Nah ini sudah ada tanda-tanda bahwa dia akan berbuah ya. Itu tanda-tanda yang paling utama bahwa pohon anggur sudah siap dibuahkan. Ini namanya bunga PHP. Jadi caranya di Jojo Pam ini sangat gampang untuk membuahkannya seperti ini teman-teman. Nanti ini kita pangkas ya, langsung nanti kita praktek aja. Oke, caranya seperti ini ya teman-teman. Jadi caranya ini keluar buah dari tersier tunas bud ya, bukan dari tunas air. Jadi cara membuahkannya sangat gampang seperti ini. Ini yang tadi saya bilang, yang telah buah bunga PHP kita buang. Kita cari bud yang terdekat di sini ya. Ini bud yang terdekat, dan cari bud yang paling bagus ya. Jadi sistem kita di sini pembuahannya di ujung ya teman-teman, di ujung tersier, bukan dari satu atau dua atau tiga dari tadi yang namanya sekunder ya. Seperti ini, bukan kita pembuahan di sini bukan dari sini ya. Kita pangkas sini untuk menghasilkan buah dari sini, tidak. Kita ini akan menjadi buah semua kita buat ya. Semua tersier mata budnya nih. Jadi di sini bud ini yang terakhir, di sini akan kita pangkas, kita potong ya. Di sini kita potong. Seperti ini ya teman-teman. Jangan sayang, kita buang aja di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini juga, maaf ya teman-teman, agak goyang. Ini batang, namanya batang tunas air, kita buang. Oke teman-teman, kita lihat mata bud ini sudah cukup besar, akan kita buahkan. Seperti ini ya teman-teman, dengan catatan ini tidak kita buang. Daun yang ada di belakang ini namanya bud, di belakang ini mata bud ini kita buang. Kenapa? Karena ini masih batang muda.
Kalau tadi batang tua yang sudah coklat, ini harus kita buang daunnya. Jadi akan besar. Dan ini juga ada satu lagi mata but. Ini ya teman-teman. Teman-teman maaf ya, ini mata butnya sudah cukup besar. Ya. Akan kita jadikan buah juga. Jadi di sini di Jojo Palm pembuahannya melalui mata but ya teman-teman. Kita buang. Oke, sama kayak tadi. Nah, ini akan kita jadikan pembuahan di sini dan di sini. Dan di tunas-tunas air ini kita buang pucuknya teman-teman ya. Kenapa? Supaya nutrisi yang di batang tersier ini, akan berhenti di pucuk-pucuk daun seperti ini ya, yang kita pangkas. Akan langsung lari ke mata but. Oke, jadinya nanti seperti ini teman-teman. Ini yang sudah kita pangkas kemarin. Ya, diposot lagi. Ini kemarin kita pangkas ya. Ini kita buang, ini kita buang. Ini dia hasilnya seperti ini. Kita membuahkannya di ujung ya, bukan di pangkal. Nah, dan ini juga seperti ini. Ya teman-teman, seperti ini ya. Ini contohnya. Kemarin kita pangkas ini mata butnya, tunas tersiernya. Saya sisakan but yang di paling ujung. 1, 2, 3. Dan akhirnya di but pertama ini udah pecah ya, membawa bakal buah ya teman-teman, lihat ya, sangat besar ya. Ini but yang pertama membawa buah, yang kedua ini pertama, kedua ini juga membawa bunga sangat besar, malah 2 lagi ya, 2 dompel ya teman-teman. Ini ya, sangat besar yang kedua. Dan yang ketiga di belakang ini juga membawa buah teman-teman. Nah, teman-teman nampak ya. Jadi sangat gampang dan simpel. Makanya saya tidak akan membuang tersier saya, pemangkasan pembuahan di bawah. Di sini ada yang pemangkasan kan ada short, ada long, ya long spur. Jadi saya tidak. Saya tetap pemangkasan di ujung. Kenapa ini bunganya besar? Karena batangnya sudah coklat. Ingat ya teman-teman, sudah coklat dan sudah siap untuk dibuahkan. Jadi seperti ini teman-teman, ini bisa 3 tingkat. 1, 2, 3. Ya teman-teman. Jadi sini 2 tompol, 2 dompol, 2 dompol, 6 ya teman-teman. Jadi sangat praktis ya teman-teman. Setelah nanti panen, saya tidak ada treatment lain, cuma nanti penyihatan pohon dan akan saya buahkan lagi di bawah sini. Dan seterusnya gitu ya teman-teman, di sini. Di sini. Ya. Jadi semua mata but ini akan membawa buah. Dengan tadi saya bilang step by step ya teman-teman. Setelah ini berbuah, nanti kita lakukan pemangkasan. Ini kita potong, kita buang, kita buahkan di sini lagi. Sampai habis baru kita tumbuhkan lagi tersier, baru kita buahkan lagi. Ya teman-teman. Nah itu yang pertama tadi. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah ini udah berbuah. Ini dari ujung juga ya. Ujung dari tersier butnya kita pecahkan. Ini dia hasilnya seperti ini. Nah ini buah ya teman-teman. Jadi saya seperti itu. Dan kedepannya ini 4 atau 5 dari pangkal buah ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini udah kita pangkas. Sini di ujungnya. Kita potong ya. Kenapa? Karena dia pembuahan di ujung ya teman-teman. Catat ya, pembuahan di ujung itu agak lebih riskan karena banyak nutrisi diserap sama daun. Makanya kita batasin di ujung atau 5 daun dari pangkal buah. Ya, ini teman-teman. Ya, ini juga seperti ini teman-teman. Ya, kita pangkas juga ini. Ini contohnya. Ya, ini juga kita pangkas ya teman-teman. Nah ini kita pangkas pucuknya. Setiap dia ada pucuk, tunas airnya juga kayak gini, seperti ini. Ada tumbuh tunas air ya. Kita potes. Jadi buah itu akan besar. Ya, jangan takut teman-teman. Karena kita pembuahan bukan di pangkal dari
sekunder di tersier kelima, matabut kelima atau keempat. Kita pembuahan di ujung tersier, makanya saya buat kemarin pemangkasan tersier itu untuk pembesarannya di 20 mata daun. Ya, seperti ini teman-teman. Prosesnya saya seperti ini juga. Nah, ini tetap saya buahkan di ujung. Ya, itu dia. Ini juga saya buahkan di ujung. Teman-teman, ada dari sini teman-teman, ini dia. Nah, tetap 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini udah buahnya. Ya, ini tidak ada pakai zat-zat apa atau apa namanya seperti GA3, kita nggak pakai ya, kita pakai alami aja dulu teman-teman. Nah, ini masih apa? Dan di sini kita akan pecahkan lagi, ya, akan membawa buah, ya, butnya. Jadi sangat praktis dan sangat simpel ya teman-teman, seperti itu. Dan kita kasih contoh lagi seperti ini teman-teman. Ada juga, ini kita udah pemangkasnya semua ya di ujung, ya seperti ini. Nah, ini udah akan pecah, hampir udah mau pecah ya teman-teman, akan membawa buah juga. Kita tetap di ujung, jadi di ujung itu akan besar, ya. Seperti ini juga. Maaf ya teman, agak goyang. Nah, ini kemarin saya pangkas di sini, ya di ujung. Jadi akan, ini namanya pemaksaan agar cepat berbuah ya. Kita kan nengok buah senang ya. Jadi sini, padahal batang ini masih muda ya. Ini masih merah lagi batangnya teman-teman. Masih cukup muda. Ya, belum coklat pun sama sekali. Ini umur baru 3 bulan, masuk 4 bulan ya. Masih muda sekali. Dan ini udah mengeluarkan buah. Cukup besar teman-teman ya. Nah, cukup besar teman-teman. Bukan PHP tapi ini bunga yang cukup besar. Dan di sini juga. Contohnya di sini. Nah, ini udah juga bunga keluar teman-teman. Nah. Ya teman-teman. Ini juga udah keluar. Tapi ini karena bunga PHP, ini akan kita buang. Ini kemarin kita pangkas pucuknya, buahnya keluar kecil ya. Ya teman-teman, jadi ini akan kita pangkas lagi. Butnya nih akan kita buahkan di sini. Di but ini. Dan di but ini. Ya. Di but ini, 2. Gitu ya teman-teman. Tapi ini kita biarkan dulu karena ini masih ada buah. Kita lihat dulu biar kondisi batang ini ya maksimal. Seperti itu ya teman-teman. Karena kita pembuahan step by step. Karena di sini pohon muda. Contohnya, ini baru jalan 4 bulan. Sementara di sini masih ada tersier yang masih kecil, masih ada pertumbuhan. Nah, makanya kita kan prioritasnya untuk lihat buah. Karena buah itu kita senang ya teman-teman. Jadi kita buahkan yang di sana tadi. Nah, kalau kita pangkas seperti anjuran biasa, long spur atau kita buat yang short, kita rugi teman-teman. Karena pasti dia tidak akan berbuah maksimal. Karena di sini masih ada tersier yang masih pertumbuhan ya, sama itu masih ada pertumbuhannya, itu masih cukup merah. Jadi kita step by step ya. Seperti ini juga. Ini kita paksa. Nah, ini udah mau pecah butnya ya teman-teman. Insya Allah akan membawa buah ya. Oke teman-teman. Jadi sampai di sini video kita tentang bagaimana pembuahan di ujung. Yang pembuahan sebenarnya bukan bunga PHP ya. Jadi teman-teman tahu dan sangat bagus karena apabila kita di polybag atau di planter bag pembuahan melalui pemangkasan sangat short, sangat pendek, itu agak sayang ya teman-teman. Kita capek membesarkan, tiba-tiba kita pangkas pendek dan tidak cantik jadinya. Kalau seperti ini ya, dia tetap tinggi dan kapan mau dibuahkan bisa ya teman-teman. Jadi batang tersiernya tetap panjang, tetap tua ya, tetap mata butnya itu terjaga. Oke, sampai di sini dulu video kita tentang bagaimana tadi pembuahan di ujung, di mata but, di ujung tunas air, di tunas tersier. Baik, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.